Di awal film kita akan diperlihatkan dengan aksi pembantaian yang dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran misterius kepada tiga orang agen rahasia. Setelah menghabisi agen rahasia yang ketiga, barulah kita diperlihatkan dengan wajah pembunuh bayaran tersebut yang ternyata adalah seorang wanita dengan ciri khas memakai topi bulat. Beberapa hari kemudian kita akan dibawa ke rumah terpencil yang ada di tengah hutan. Ternyata rumah ini dihuni oleh seorang mantan agen rahasia terbaik bernama Nicholas. Ini orangnya. Nicholas sengaja tinggal jauh dari pemukiman demi menghindari serangan tak terduga dari musuh masa lalunya. Setiap pagi Nicholas rutin mengecek CCTV di sekitar rumah. Ditakutkan ada penyusup yang tiba-tiba datang. Setelah memastikan kondisi benar-benar aman, barulah Nicholas pergi keluar untuk mencari sarapan pagi. Beberapa menit kemudian Nicholas tiba di sebuah desa yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Nicholas pun langsung masuk ke dalam kafe untuk ngopi dan sarapan. Nampaknya Nicholas sudah kenal dengan si pemilik kafe yang merupakan seorang janda hingga mereka lanjut mengobrol. But lately he's been so. I'll be back with your food, okay? All right, thanks. Setelah itu Nicholas pergi ke toko buku yang jaraknya tak jauh dari kafe barusan. Di sana Nicholas disambut baik oleh pemilik toko buku yang sudah nenek-nenek. Rupanya Nicholas juga kenal dekat dengan si nenek karena ia sering bolak-balik ke toko buku ini. Guangdong province, maybe? Can you... Unlock the memories of a time forward to having tea with you. Town, I've already checked. Voila. Oh, What? oh, au revoir. Selanjutnya Nicholas pergi ke taman untuk membaca buku yang baru ia beli dari si nenek. Akan tetapi Nicholas merasa tidak nyaman sebab ia melihat ada satu pria yang gerak-geriknya mencurigakan. Pada akhirnya Nicholas memutuskan pulang dan akan melanjutkan membaca bukunya di rumah. Ketika di rumah, Nicholas teringat dengan masa lalunya yang masih aktif menjadi agen rahasia. Kala itu Nicholas sering sekali menghabisi targetnya tanpa ampun dengan cara paling menyakitkan. Di waktu yang sama, tiba-tiba alarm keamanan di rumah Nicholas berbunyi, yang menandakan ada penyusup yang masuk. Namun ketika dicek ternyata itu adalah kucing Nicholas saja yang meminta tolong karena akan melahirkan. Dengan cepat Nicholas segera membawa kucingnya ke dokter hewan terdekat. Morning. Morning. Definitely caught her just in time. Survived long outdoors. Great, of course. Hari berikutnya Nicholas kembali melakukan rutinitas seperti biasa yaitu sarapan di kafe si janda. Setiap ada Nicholas, si janda pemilik kafe pasti menemaninya mengobrol dan itu membuat Nicholas menjadi nyaman. Setelah puas mengobrol kaditu kadie, Nicholas pun pamit pergi. Akan tetapi saat di pintu keluar Nicholas berpapasan dengan si nenek pemilik toko buku. Si nenek memberitahu kalau baru saja ada seorang pria yang mencari Nicholas. Kemudian si nenek menunjukkan mobil pria itu yang berwarna merah dan masih terparkir di seberang kafe. Nicholas pun berterima kasih lalu ia segera mengawasi pria yang mencarinya itu. 5 menit kemudian pria yang mencari Nicholas masuk ke dalam mobil namun tiba-tiba Nicholas sudah ada di kursi belakang lalu menodong pria tersebut. Selanjutnya Nicholas memerintah pria itu jalan sesuai dengan arahannya.
Nicholas membawa pria tersebut ke sebuah gudang dan ketika turun dari mobil, ia langsung membuat si pria pingsan. Get out into the barn. Saat tersadar, pria itu sudah dalam kondisi terikat dengan posisi digantung kaki di atas. Nicholas segera menginterogasi pria tersebut, menanyakan kenapa ia mencari Nicholas dan siapa yang mengutusnya. Pria tersebut menjawab kalau ia diperintah oleh Victor Elias yang merupakan mantan atasan Nicholas saat masih menjadi agen rahasia. Sekarang Victor menunggu Nicholas di restoran yang ada di ujung jalan. Jadi sebaiknya Nicholas pergi menemuinya. Mengetahui itu semua, Nicholas bergegas pergi menemui Victor dan membiarkan orang itu masih dengan posisi tergantung kaki di atas. Setibanya di restoran yang dimaksud, Nicholas akhirnya bertemu dengan Victor, si mantan atasannya dulu di agen rahasia. You didn't trust me. I don't trust anyone. Nicholas langsung to the point dengan bertanya ada urusan apa Victor mencarinya. Victor menjelaskan kalau akhir-akhir ini ada beberapa agen rahasia yang dihabisi tanpa sebab oleh pembunuh bayaran ketika di awal film. Saat ini putri Victor yang merupakan agen rahasia baru sudah hilang selama 1 minggu. Dan jelas itu membuat Victor sangat khawatir. Victor takut kalau putrinya juga menjadi korban dari si pembunuh bayaran misterius. Oleh sebab itulah Victor mencari Nicholas tak lain untuk meminta bantuan menemukan putrinya sambil menangkap si pembunuh bayaran misterius. Di sini Nicholas tidak langsung setuju melainkan bertanya dulu kenapa Victor tidak memerintah agen rahasia yang masih aktif. Victor menjawab kalau mereka semua tak bisa diandalkan. Hanya Nicholas lah satu-satunya agen rahasia terbaik yang tak pernah gagal tatkala menjalankan misi. Victor juga menambahkan kalau dirinya akan membayar Nicholas berapapun asalkan Nicholas mau membantunya sekali ini saja. Mendengar hal tersebut akhirnya Nicholas setuju lalu ia pun membawa Victor pergi ke gudang tempat dirinya tadi menyekap anak buah Victor. Change. Setibanya di sana, barulah Nicholas melepaskan ikatan di tubuh anak buah Victor yang masih tergantung. Kemudian Nicholas mengajak Victor mengobrol lebih detail di lantai atas, membahas tentang misi yang akan dijalankan. Diberitahu kalau Nicholas sengaja tidak membawa Victor ke rumah yang ada di tengah hutan, sebab rumah itu sangat rahasia. Tak ada satupun yang mengetahui tentang rumah tersebut kecuali Nicholas sendiri. Kemudian Nicholas membahas tentang misi yang akan ia jalankan. Nicholas hanya ingin bekerja sendiri, tak mau ditemani oleh anak buah Victor apalagi pria tadi. Victor pun mengiyahkan syarat dari Nicholas, lalu ia mengajak Nicholas pergi ke rumah putrinya, siapa tahu mendapat petunjuk. Just us. Help me find my daughter. Never officially shut down. Di tengah perjalanan, Victor memperlihatkan foto ketiga agen rahasia yang dihabisi oleh pembunuh bayaran misterius di awal film. Victor juga memberitahu kalau pembunuh bayaran itu bernama Quentin dan merupakan seorang wanita. Namun meskipun begitu, Nicholas tidak boleh meremehkan Quentin sebab dia sangatlah profesional. Singkatnya, Nicholas tiba di rumah putri Victor. Ia pun langsung menggeledah kamarnya untuk mencari petunjuk. Setelah cukup lama mencari, Nicholas menemukan sebuah pistol di lemari. Tak hanya itu, Nicholas juga menemukan foto putri Victor sedang bersama salah satu agen rahasia yang sudah dihabisi oleh Quentin, si pembunuh bayaran misterius. Nicholas berasumsi kalau putri Victor pasti ada hubungan dengan agen rahasia itu. Di waktu yang sama, tiba-tiba ada tembakan melesat yang hampir mengenai Victor. Dengan cepat, Nicholas langsung mengejar si penembak yang berada di depan rumah.
Namun sayangnya si penembak sudah kabur dan di sana Nicholas hanya menemukan si pemilik rumah yang sudah tak bernyawa. Barulah di sini Nicholas percaya kalau sekarang musuhnya bukan orang sembarangan. Kemudian Nicholas membawa Victor pergi karena ia mempunyai informan yang hampir mengetahui semua kriminal dunia. Di tengah perjalanan, Victor semakin khawatir dengan kondisi putrinya yang masih tidak diketahui keberadaannya. Nicholas pun berusaha menenangkan Victor lalu meyakinkan kalau dirinya pasti bisa menyelamatkan sang putri. Setelah itu Nicholas berhenti di sebuah barber lalu ia pun masuk sendiri. Ternyata informan yang Nicholas ceritakan adalah si tukang cukur ini. Nicholas bertanya apakah si informan mengetahui tentang Quentin yang berjuluk pembunuh bayaran misterius. Si informan menjawab tidak tahu, namun untuk tangan kanan Quentin ia mengetahui di mana keberadaan markasnya. Dengan cepat Nicholas meminta alamat tersebut lalu pergi dari sana. Selanjutnya Nicholas dan Victor mendatangi alamat tangan kanan Quentin yang diberikan si informan tadi. Setibanya di sana ternyata tangan kanan Quentin adalah pengedar barang haram. Jadi Nicholas beserta Victor berpura-pura akan membeli barang haram darinya agar bisa bertemu dengan tangan kanan Quentin. Ketika bertemu, Nicholas langsung to the point kalau kedatangannya ke sana bukan untuk membeli barang haram, melainkan mencari seorang wanita yang kemungkinan diculik oleh Quentin. Mendengar hal tersebut, si tangan kanan langsung memberi isyarat kepada satu anak buahnya, namun malah inilah yang terjadi. Did you take her? Yes. Berharap Nicholas akan mengampuninya, si tangan kanan mengatakan kalau wanita yang Nicholas cari sedang disekap di pabrik barang haram yang ada di tengah ladang jagung. Setelah mendapatkan informasi tersebut tanpa ragu, Nicholas langsung menghabisi si tangan kanan Quentin. Selanjutnya Nicholas bersama dengan Victor pergi menuju pabrik barang haram yang dimaksud. Sesampainya di sana, Nicholas meminta Victor menunggu di mobil, biarkanlah dirinya yang masuk sendiri untuk menyelamatkan putri Victor. Dengan menggunakan mode senyap, Nicholas berhasil masuk ke dalam lalu menghabisi satu persatu penjaga di sana. Tanpa kesulitan, Nicholas dapat menghabisi para penjaga lalu berhasil menemukan putri Victor yang sedang disekap. Diberitahu kalau putri Victor bernama Monica, lalu Nicholas langsung membebaskannya. Setelah berhasil dibebaskan, Nicholas langsung memberi laporan kepada Victor melalui radio HT tentang Monica yang sudah berhasil diselamatkan. Akan tetapi Victor malah memerintah Monica dan Nicholas agar sekalian mencuri file yang ada di komputer admin Quentin. Victor beralasan kalau itu adalah file rahasia negara yang berhasil Quentin curi, jadi mereka harus mencurinya kembali. Mau tidak mau, akhirnya Nicholas dan Monica pergi ke ruangan admin Quentin untuk mencuri file yang dimaksud. Tentunya untuk sampai di sana mereka harus berhadapan lagi dengan beberapa penjaga dan kita lihat bersama aksinya. Di tengah pertempuran, sebenarnya Nicholas merasa ada yang janggal karena kenapa seluruh anak buah Quentin memakai seragam lengkap seperti militer. Namun ia harus tetap fokus ke pertempuran. Jadi ia memilih untuk mengabaikan keresahannya itu. Singkatnya, Nicholas beserta Monica tiba di ruangan admin Quentin. Mereka berdua pun langsung meretas komputer lalu mencuri file yang dimaksud ke dalam flash disk. Setelah berhasil mendapatkan filenya, Monica dan Nicholas pergi dari sana.
Namun tentunya lagi-lagi mereka harus berhadapan dengan para anak buah Quentin yang tidak habis-habis. Di tengah pertempuran tak disangka Monica menodong Nicholas lalu memintanya agar menyerahkan flash disk yang barusan dicuri. Namun tentunya Nicholas dapat membalikan keadaan dan kini menjadi Monica yang ia todong. Kemudian Nicholas meminta Monica berjalan duluan keluar sambil ia todong dari belakang. Meskipun dengan kondisi menyandra Monica, namun Nicholas tidak kesulitan melawan para penjaga lalu berhasil kabur dari tempat itu. Sedangkan untuk Victor sendiri, ia memilih kabur setelah mengetahui Monica gagal melawan Nicholas. Sampai di sini kita belum diberitahu apa yang sebenarnya terjadi, namun kita akan tahu nanti. Selanjutnya Nicholas membawa Monica ke tengah hutan dan di sana tiba-tiba Monica pingsan. Karena ternyata tadi terkena tembakan di perut. Mau tidak mau akhirnya Nicholas menggendong Monica mencari tempat istirahat. Tak lama Nicholas menemukan sebuah gubuk tak berpenghuni dan ia pun membawa Monica masuk ke dalam. Di sana untungnya ada kotak P3K dan Nicholas pun segera mengobati luka tembak di perut Monica. Tak lama kemudian Monica tersadar dari pingsannya lalu bertanya kenapa Nicholas malah mengobatinya. Nicholas menjawab kalau ia tahu sebenarnya Monica orang baik. Nicholas balik bertanya kenapa tadi Monica malah berniat ingin menghabisinya. Memang ada apakah di dalam file flash disk yang sebelumnya mereka ambil? Monica bersumpah kalau ia juga tidak tahu. Monica hanya menuruti apa yang Victor si ayah perintahkan. Victor memerintah Monica agar menyingkirkan Nicholas setelah mendapatkan flash disk itu. Mendengar hal tersebut, Nicholas hanya terdiam karena sekarang ia sudah mengerti dengan apa yang Victor mau. Kemudian Nicholas sengaja menyimpan flash disk itu di meja. Lalu ia pun menyiapkan persenjataan untuk berjaga-jaga jika para anak buah Quentin kembali menyerang. Tak lama kemudian benar saja karena para anak buah Quentin kembali datang untuk memburu Nicholas dan Monica. Dengan cepat Nicholas langsung melawan mereka semua dan inilah aksinya. They want you dead too. Setelah berhasil meratakan semua anak buah Quentin, Nicholas kembali masuk ke dalam gubuk. Namun di sini ternyata Monica sudah duluan kabur sambil membawa flash disk yang sebelumnya Nicholas simpan di meja. How do you slip away? If she makes it out, she knows where to find me. 1 jam setelah itu terlihat Monica yang tiba di sebuah kafe lalu bertemu dengan Victor dan tangan kanannya. Monica langsung memberikan flash disk yang Victor mau sambil bertanya memang apa isi di dalam flash disk itu. Victor menjawab kalau Monica tidak perlu tahu sebab ini adalah rahasia negara. Kemudian tangan kanan Victor mengecek flash disk itu dan ternyata isinya kosong. Terungkap fakta kalau saat digubuk Nicholas sengaja menukar flash disk yang asli dengan yang kosong. Lalu Nicholas sengaja simpan di meja karena ia sudah menduga Monica akan membawanya kabur. Mengetahui hal tersebut, Victor menjadi murka lalu memerintasi tangan kanan dan Monica untuk memburu Nicholas. Sebelum pergi, Monica bertanya kenapa Nicholas harus diburu. Bukankah dia telah menyelamatkan Monica? Victor tidak menjawab apapun dan hanya memerintah Monica agar sebaiknya lakukan saja apa yang ia mau, jangan banyak bertanya. Excuse me, could I use your phone? Yeah, I got a line you can use. Yeah. No shit. Adegan berpindah kepada Nicholas yang baru tiba di sebuah bengkel mobil. Di sini Nicholas meminta bantuan kepada montir di sana agar mengantarkannya ke toko buku milik si nenek teman Nicholas. Untung saja montir itu mau mengantarkan Nicholas lalu mereka pergi menuju toko buku.
Setibanya di sana dengan terburu-buru, Nicholas meminta si nenek agar memberikan kunci mobilnya. Karena ternyata Nicholas menitipkan mobil di parkiran toko buku si nenek. Kemudian Nicholas pun pulang ke rumah untuk membuka apa sebenarnya file yang ada di dalam flash disk yang asli. Ketika di rumah, Nicholas langsung membuka flash disk dengan menggunakan laptopnya. Ternyata isi dalam flash disk itu adalah sebuah foto kedekatan Victor dan Quentin, si pembunuh bayaran misterius. Bahkan di sana juga terdapat rekaman suara Victor yang memerintah Quentin untuk menghabisi para agen rahasia saat di awal film, termasuk pacar Monica. Jadi artinya dalang dibalik pembantaian para agen rahasia itu adalah Victor. Namun 1 minggu yang lalu Victor clash dengan Quentin. Akhirnya Quentin menculik Monica dan mengancam akan menyebarkan bukti kejahatan Victor jika ia tak memberikan Quentin uang 10 juta dolar. Alhasil Victor mempunyai ide untuk memanfaatkan Nicholas seperti apa yang kita lihat dari awal sampai sekarang. Those boys can get a little excited. Well, some of us wouldn't mind some excitement. Di sisi lain memperlihatkan Victor dan tangan kanannya mendatangi kafe tempat biasa Nicholas sarapan. Di sini Victor langsung bertanya kepada si janda pemilik kafe tentang keberadaan Nicholas. Si pemilik kafe menjawab tidak tahu lalu menyarankan Victor agar bertanya kepada pemilik toko buku di seberang. Akhirnya Victor dan tangan kanannya mendatangi si nenek untuk menanyakan keberadaan Nicholas. Di sini si nenek menjawab sinis sambil bertanya ada urusan apakah Victor mencari Nicholas. Victor beralasan kalau ia adalah teman lama dari Nicholas. Akan tetapi si nenek tidak percaya dan ia malah mengusir Victor dari toko bukunya. Di waktu yang sama tak sengaja Nicholas mengecek monitor CCTV di toko buku si nenek. Ia pun dibuat terkejut ketika mengetahui Victor ada di sana. Dengan cepat Nicholas pergi ke toko buku karena takut si nenek menjadi korban. Victor yang kesal kepada si nenek karena tak mau menjawab dan malah mengusirnya tanpa ragu, ia pun langsung menembak si nenek. Tak berselang lama Victor dan si tangan kanan memanggil 2 anak buahnya. Victor memerintah mereka berdua untuk mencari Nicholas di daerah ini. Namun baru saja mereka turun dari mobil tiba-tiba Where is he? ternyata itu adalah tembakan dari Nicholas yang sudah sampai di sana. Kemudian Nicholas menyerang Victor beserta tangan kanannya dengan tembakan dan kita lihat bersama. Dalam insiden ini si tangan kanan berhasil Nicholas habisi. Namun untuk Victor ia malah masuk ke dalam kafe lalu menyandra si janda pemilik kafe. Kemudian Victor membawa si pemilik kafe masuk ke dalam mobil lalu pergi dari sana. Melihat hal tersebut dengan cepat Nicholas berusaha mengejar. Namun sayang ia terhentikan oleh Monica yang tiba-tiba menodongkan senjata. Di sini Nicholas memberikan foto Victor yang sedang mengobrol dengan Quentin sambil mengatakan kalau dalang di balik pembunuhan 3 agen rahasia termasuk pacar Monica adalah Victor. Monica tak percaya begitu saja karena foto bisa diedit. Nicholas pun memberikan rekaman suara Victor dan Quentin yang sedang membicarakan pembunuhan itu. Alhasil Monica percaya kalau Victor ayahnya orang jahat lalu ia membiarkan Nicholas untuk mengejarnya. Di tengah pengejaran Nicholas melihat mobil Victor yang mogok di pinggir jalan. Nicholas memeriksa mobil itu lalu menemukan si janda pemilik kafe yang sedang ketakutan. Di sini si janda memberitahu kalau Victor lari ke dalam hutan yang mengarah ke pantai. Nicholas meminta si janda agar pulang duluan menggunakan mobilnya. Sedangkan ia akan pergi mengejar Victor. Saat masuk ke dalam hutan, Victor langsung menyerang Nicholas hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Victor kabur ke pinggir pantai dan Nicholas tetap mengejarnya.
Tak lama Nicholas dan Victor saling menodongkan senjata. Di sini Nicholas mengatakan kalau senjata yang Victor pakai hanya memiliki kapasitas penyimpanan peluru 17 biji. Sedangkan sedari awal Victor telah melesatkan tembakan 17 kali. Yang artinya senjata Victor tak lagi memiliki peluru. Menyadari hal tersebut, Victor hanya terdiam lalu mempersilahkan Nicholas jika ingin menembaknya. Di waktu yang sama datanglah Monica yang juga menodong Victor. Di sini Monica mengatakan kekecewaannya terhadap Victor yang malah berkhianat apalagi sampai menghabisi pacar Monica sendiri. Victor hanya bisa meminta maaf karena itu semua ia lakukan demi kekuasaan. Ternyata alasan Victor menghabisi ketiga agen rahasia di awal film karena mereka berpotensi menggantikan jabatan Victor termasuk pacar Monica. Mendengar itu semua tentu membuat Monica marah. Karena meskipun Victor ayahnya, jika salah ia tetap salah. Monica mempersilahkan Nicholas jika ingin menghabisi Victor dan kemudian A brave man, Elias. setelah menghabisi Victor, Nicholas pergi dari sana dan sekarang rencananya ia akan mencari tempat tinggal yang baru. Tamat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dan